Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya kisah dari Ditumbalkan Majikan yang dituliskan oleh Ires Anjayani, mari kita berdoa dulu. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syafil ardi wal sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Yuk, kayaknya aku mau berhenti saja dari pekerjaan ini, kata Yeni. Emangnya kenapa? Apa gara-gara kematian Andri? Kataku. Iya yuk, aku takut. Kalau aku sih mending terusin aja. Lagian kan mati itu udah takdir Tuhan. Mereka juga kan meninggal karena kecelakaan. Tinggal kitanya saja yang harus berhati-hati dalam bekerja, kata Puri. Tapi yo masa iya dalam 3 bulan berturut-turut sudah 3 orang yang meninggal? Aku yakin ini ada yang tidak beres, kata Yeni. Yang namanya meninggal kan bukan kita yang ngatur, Yen. Kamu jangan kebanyakan tahayul. Justru kamu harus bersyukur kita dapat pekerjaan yang gajinya lumayan besar. Apalagi kerjanya cuma sebagai pembantu. Zaman sekarang nyari pekerjaan susah. Apalagi orang yang berpendidikan rendah kayak kita, kata Puri. Sebenarnya alasan Yeni dan Puri sama-sama ada benarnya juga. Aku masih bingung memutuskan antara masih bekerja atau berhenti. Ya terserah kamu. Kalau nanti terjadi apa-apa sama kamu, baru tahu rasa, kata Yeni kesal. Kok kamu ngomongnya jadi sewot gitu sih? Makanya jadi orang harus berpikiran positif, kata Puri. Sudah, kok kalian jadi berantem sih? Terserah kalian mau bekerja atau berhenti. Keputusan ada di tangan kalian, kataku menengahi. Puri yang kesal dengan Yeni langsung meninggalkan kami. Yuk, antar aku dong bicara sama Bu Rima. Aku takut kalau sendiri, kata Yeni. Emang kamu yakin mau berhenti bekerja? Aku yakin yuk. Aku sering dengar suara wanita menangis di tengah malam. Kadang suara wanita tertawa cekikian. Aku yakin di sini banyak setannya. Aku takut. Sebenarnya aku juga mengalami apa yang Yeni alami. Tapi untuk saat ini aku berusaha menyembunyikannya. Aku pun pergi mengantar Yeni menghadap Bu Rina. Bu Rima baru saja turun dari tangga. Pakaiannya sudah rapi. Mungkin dia mau pergi ke suatu tempat. Kami pun menghampirinya. Maaf Bu, ada yang mau saya bicarakan, kata Yeni sedikit ragu. Bu Rima menatap kami. Mau bicara apa? Tanya Bu Rima sedikit ketus. Bu, sebelumnya saya mau minta maaf, tapi saya mau berhenti bekerja di sini, kata Yeni tanpa basa-basi. Tidak bisa. Kamu gak bisa berhenti seenaknya. Ingat, kamu sudah saya kontrak. Bu Rima marah. Yeni langsung tertunduk lemas. Mungkin ini pertama kali dia dimarahi Bu Rima. Memangnya apa alasan kamu ingin berhenti kerja di sini, ha? Tanya Bu Rima. Saya takut, Bu, kata Yeni sambil menunduk. Takut? Takut apa? Alasannya tidak masuk akal. Kamu sudah saya perlakukan dengan baik dan saya kasih gaji banyak. Bahkan saya sudah kasih uang muka 25 juta. Padahal kamu baru bekerja 3 bulan. Kalau kamu melanggar perjanjian kontrak kerja, kamu bisa saya tuntut. Atau kamu mau menggantikan uang yang sudah saya berikan, baru kamu bisa berhenti bekerja di sini, kata Bu Rima naik pitam. Terlihat wajah Yeni kebingungan. Mana mungkin dia bisa mengembalikan uang sebanyak itu. Tidak Bu, saya tidak jadi berhenti bekerja. Maafkan saya. Ya sudah, saya mau pergi. Jangan buang-buang waktu saya. Sana kerja lagi, perintah Bu Rima. Aku dan Yeni pun pergi. Bu Rima juga pergi entah kemana.
Gimana ini yuk? Kayaknya kita terjebak di sini. Ya sudah Yen, apa boleh buat? Kita harus bekerja di sini selama 1 tahun. Baru kita bisa berhenti setelah itu, kataku. Dava menangis. Yeni kembali mengasuh Dava, dan aku melanjutkan pekerjaanku. Sebenarnya aku juga ingin berhenti bekerja seperti Yeni, tapi setelah mendengar perkataan Burima tadi, kalau kami harus mengganti uang yang telah Burima berikan, aku jadi berpikir lagi. Mana mungkin aku bisa mengganti uang sebanyak itu? Uangnya pun sudah aku berikan pada orang tuaku untuk membayar hutang sebagian. Dan sebagian lagi entah digunakan mereka untuk apa. Aku tidak mungkin mengecewakan mereka. Aku harus tetap tegar bekerja di sini dan terus berpikiran positif seperti yang Puri bilang. Manusia adalah makhluk yang mulia dibandingkan dengan jin atau setan. Ayo, saya mau bicara. Tiba-tiba saja Aldo sudah berdiri di sampingku. Aku yang sedari tadi mencuci piring sambil melamun, tidak menyadari kedatangannya. Den Aldo, mau bicara apa Den? Tanyaku. Yuk, sebenarnya saya suka sama kamu. Dek. Rasanya aku tidak percaya dengan apa yang barusan aku dengar. Mana mungkin seorang majikan bisa menyukai pembantunya? Seketika aku menjadi salah tingkah dan tidak tahu harus menjawab apa. Yuk, mau nggak kamu menikah dengan saya? Tanya Aldo yang membuatku semakin salah tingkah. Maaf Den, saya ini cuma orang miskin. Gak pantas Den Aldo menyukai saya, kataku merendah. Bagaimanapun aku harus sadar diri dengan posisiku yang sebagai pembantu. Aku merasa ini mimpi atau mungkin sinetron yang ada di TV. Rasanya tidak mungkin di dunia nyata ada orang kaya menyukai wanita miskin, bahkan pembantunya sendiri. Saya dulu juga miskin, jadi saya gak memandang status sosial, kata Aldo meyakinkan. Ternyata keluarga Pak Heri dan Bu Rima dulunya bukan orang kaya. Pantas saja mereka sepertinya dendam terhadap beberapa orang yang pernah menghina mereka. Apa yang harus aku katakan? Aku masih ragu. Apakah benar Aldo menyukaiku atau ada maksud lain? Aku hanya diam membisu. Ya sudah, jawab nanti saja kalau kamu sudah siap. Yang jelas, saya suka sama kamu dan saya ingin kamu jadi istri saya. Aldo pun pergi meninggalkanku yang masih membisu. Sebenarnya dalam hati kecilku, aku juga menyukainya, cuma aku masih belum percaya. Apa dia sungguh-sungguh mengatakan itu? Bukannya aku sok jual mahal, cuma sebagai wanita yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi tetap aku tidak mau tertipu oleh laki-laki. Semenjak bekerja di sini entah kenapa aku selalu bangun tengah malam. Padahal rasanya aku lelah dan ngantuk tapi sulit untuk tidur. Kulihat saat itu waktu menunjukkan pukul 12 malam lebih 15 menit. Suasana terasa hening dan sunyi. Mungkin semua orang sudah tidur. Aku hanya diam dan sesekali memainkan ponselku. Tiba-tiba saja aku melihat sekelebat bayangan lewat di jendela kamarku. Siapa tengah malam begini yang lewat? Apa mungkin Yeni atau Puri? Aku kembali memainkan ponselku. Ayo. Terdengar ada suara wanita memanggilku. Apa mungkin cuma perasaanku? Aku langsung masuk ke dalam selimut dan menenggelamkan wajah dan tubuhku. Ayo. Suara itu terdengar lagi. Aku takut. Bagaimana kalau itu bukan suara manusia? Kenapa aku jadi penakut begini sih? Ayo. Ini sudah ketiga kalinya suara itu memanggilku. Jangan-jangan itu Rima. Aku langsung membuka selimut yang menutupi seluruh tubuhku, kemudian bangun dari tempat tidur. Lalu aku membuka pintu kamarku. Ternyata di luar tidak ada siapapun. Bahkan sangat sepi sekali. Tapi ketika aku ingin kembali masuk ke dalam kamar, sekilas aku melihat ada orang yang lewat. Apa mungkin orang yang memanggilku itu yang lewat? Karena dari tadi aku tidak menjawab panggilannya. Aku perlahan mulai berjalan menuju arah ruang tamu.
Kulihat pintu masuk utama terbuka. Aku berpikir untuk menutup pintu itu. Ketika aku hendak menutup pintu, aku melihat ada setitik cahaya dekat pepohonan di taman depan rumah yang jaraknya sedikit jauh dari pintu utama. Apa mungkin itu Tio yang sedang berjaga? Karena dia sekarang menggantikan Andri menunggu pos satpam gerbang rumah. Tapi kan pos satpam cukup jauh dari taman depan. Lalu siapa itu? Mungkin itu adalah orang yang memanggilku tadi. Aku berjalan mendekati cahaya itu. Aku berjalan mengendap-endap karena takut kalau aku salah mengira. Betapa terkejutnya aku, ternyata cahaya itu adalah beberapa senter yang digunakan untuk penerangan. Aku melihat dari kejauhan seperti ada 2 orang yang berada di sana. Apa mungkin itu Pak Heri dan Bu Rima? Sedang apa mereka malam-malam begini di taman depan? Aku berjalan perlahan menuju mereka. Posisi 2 orang itu membelakangiku. Dari postur tubuhnya, aku yakin itu Pak Heri dan Bu Rima. Mereka terlihat sedang berjongkok. Lalu, tangan mereka seperti sedang melakukan sesuatu. Aku terus berjalan mengendap-endap untuk melihat apa yang mereka lakukan. Semakin dekat semakin jelas, ternyata mereka sedang menggali tanah menggunakan tangannya. Mereka menggali seperti untuk membuat kuburan. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Untuk apa mereka melakukan itu? Aku jadi semakin takut. Aku merasa berbahaya kalau aku sampai ketahuan mengintip, dan ini tidak aman untukku. Perlahan, aku mundur sedikit demi sedikit, berdoa agar mereka tidak melihatku. Tiba-tiba saja ada yang membekap mulutku dari belakang. Aku ingin menjerit tapi tidak bisa. Aldo, dia berbisik kepadaku. Kamu jangan teriak, ini aku, kata Aldo. Lalu dia menarik tanganku dan membawaku pergi dari taman depan menuju kamarku. Aku hanya menurutinya tanpa bicara sedikit pun, karena takut ketahuan Bu Rima dan Pak Heri. Bisa-bisa mereka murka terhadapku. Sesampainya di dalam kamarku, Aldo langsung mengunci pintu kamarku. Jantungku berdetak tidak karuan. Apa yang akan dia lakukan terhadapku? Kenapa pintunya dikunci? Dan Aldo mau ngapain di kamar saya? Tanyaku sedikit takut. Shh. Dia berjalan mendekatiku. Aku berjalan mundur menjauhinya, tapi percuma. Kamar ini terlalu sempit untuk aku pergi menjauh. Apa yang akan dia lakukan? Jangan-jangan dia akan membunuhku atau melakukan macam-macam padaku karena dia tadi melihatku mengintip orang tuanya. Pasti dia marah. Kulihat di sekeliling tidak ada barang yang bisa aku gunakan untuk membantu melindungi diri. Aku mulai sedikit panik. Dan Aldo, jangan kunci pintunya. Biarkan saya keluar. Saya mau ke dapur mengambil makanan. Saya lapar, kataku mencari alasan. Dia malah menangkupkan jari di hidungnya menandakan agar aku berhenti berbicara. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku dengan cepat berlari menuju arah pintu kamar untuk membukanya. Tapi tak kalah cepat dia menarik tanganku. Hei, lepaskan aku. Kalau tidak aku bakalan teriak, kataku. Aku langsung menggigit tangannya. Au, dia meringis kesakitan. Kamu kenapa sih? Aku kan udah bilang jangan berisik. Kalau nanti ibu dan ayah saya tahu bisa gawat, kata Aldo. Lagian kenapa pintunya pakai dikunci segala? Tanyaku curiga. Nanti kalau ada orang yang masuk ke kamar ini, lalu dia tahu kita berduaan, nanti bakalan jadi masalah besar, kata Aldo memegang tangannya. Mungkin sakit karena bekas gigitanku tadi. Sebaiknya sekarang dan Aldo keluar sebelum ada yang tahu dan berpikirannya aneh-aneh, kataku. Iya, saya juga bakalan keluar kok. Tapi saya nyari dulu waktu yang tepat. Kenapa kamu gigit tangan saya? Saya justru mau menyelamatkan kamu, kata Aldo sedikit kesal. Maaf Dian, aku jadi malu karena sudah berpikir yang tidak-tidak. Aldo mengintip keluar lewat gorden jendela kamarku. Setelah dirasa aman, dia hendak keluar. Tunggu, maafkan saya Dian, kataku. Dia tidak jadi keluar dan menghampiriku. Ayu, saya gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Tolong jangan pernah keluar kamar tengah malam begini.
Dan jangan pernah melanggar apa yang dilarang orang tua saya. Itu bisa membahayakanmu, kata Aldo yang terlihat berbicara sungguh-sungguh. Tapi Den, maaf kalau saya lancang. Apa yang ibu dan bapak lakukan tadi, saya melihat ibu dan bapak sedang menggali tanah menggunakan tangannya. Memangnya buat apa? Jujur Den, saya jadi takut, kataku yang mungkin tidak sopan karena telah menanyakan hal yang tidak seharusnya aku ketahui. Aldo menghirup nafas dalam-dalam. Mungkin berat bagi dia menjawab pertanyaanku. Saya tahu kamu curiga kepada keluarga saya, dan kamu mungkin mengetahui sesuatu tentang keluarga saya. Saya juga bingung harus menjawab apa, kata Aldo. Iya sudah, dan Aldo tidak perlu menjawab pertanyaan saya. Maaf kalau saya sudah banyak bertanya, kataku. Aldo menatap mataku dengan sungguh-sungguh. Entah kenapa jantungku menjadi berdebar begitu kencang. Saya janji, saya bakalan menjawab semua pertanyaan kamu nanti. Dan saya akan bawa kamu pergi jauh dari sini. Pergi? Kenapa harus membawa aku pergi dari sini? Tok 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 tok. Suara ketukan pintu menghentikan pembicaraan kami. Aku dan Aldo jadi gelagapan. Siapa yang mengetuk pintu? Aldo mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya Aldo bersembunyi di bawah ranjang tempat tidurku. Ayo, buka pintunya. Dek. Suara Bu Rima. Kenapa dia memanggilku? Jangan-jangan dia tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku membuka pintu meskipun ragu. Aku tidak punya pilihan lain. Bu Rima langsung masuk ke dalam kamarku dan melihat ke sekelilingnya. Tadi kamu bicara sama siapa? Dan kamu habis pergi dari mana? Tanya Bu Rima menatapku penuh curiga. Tidak Bu, saya tidak pergi kemana-mana, jawabku terbata-bata karena berbohong. Jangan bohong. Ini ada jejak bekas sandal menuju ke sini. Saya juga tadi sekilas mendengar suara laki-laki di sini, bentak Bu Rima. Ya ampun, ternyata Aldo tadi lupa melepas sendalnya di teras rumah karena terburu-buru, sehingga meninggalkan jejak. Karena tadi habis pergi dari taman depan rumah yang tanahnya sedikit basah, sehingga menimbulkan bekas di lantai. Lalu langsung saja Bu Rima langsung menerobos masuk ke dalam kamarku dan memeriksa semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Bu Rima kalau tahu Aldo ada di kamarku. Sepertinya aku tidak akan selamat hari ini. Bu Rima berjalan mendekati ranjangku, dan benar saja dugaanku, dia menemukan Aldo ada di sini. Aldo! Bentak Bu Rima. Aldo keluar dari persembunyiannya dan kelihatan kalau Aldo takut kepada Bu Rima. Kamu lagi ngapain ada di sini, ha? Bentak Bu Rima. Aldo terlihat sangat gugup. Ada apa ini, Mah? Tanya Pak Heri yang tiba-tiba datang. Pak Heri terkejut melihat ada Aldo di kamarku. Sebaiknya kita bicara di kamar kita. Takutnya pembantu yang lain bangun dan mendengar apa yang kita bicarakan, kata Pak Heri. Kami pun pergi menuju kamar Bu Rima. Terlihat bahwa dia marah besar. Aldo, kamu sedang apa di kamar dia? Tanya Bu Rima. Aldo hanya diam menunduk. Jawab, bentak Bu Rima. Aldo masih tetap diam. Mungkin dia bingung harus menjawab apa. Pak Heri melirik jam yang tergantung di dinding kamarnya, yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Sebaiknya kita bicarakan masalah ini besok siang saja. Kita harus melanjutkan beberapa ritual lagi, kata Pak Heri. Terlihat baju Pak Heri dan Bu Rima kotor, mungkin bekas tanah yang mereka gali. Ya sudah, telepon Bagito dan Boruk Mini, suruh mereka membawa gunting, tali dan perkat, kata Bu Rima. Beberapa saat kemudian mereka datang membawa apa yang diperintahkan. Cepat ikat tangannya pembantu ini, lalu tutup mulutnya agar tidak bersuara, perintah Bu Rima. Apa yang akan mereka lakukan terhadapku? Den Aldo, tolong saya Den. Aku meminta tolong kepada Aldo. Kulihat Aldo berusaha melepaskanku, tapi dia dihalangi oleh Bu Rima dan Bagito. Sementara Pak Heri dan Mbok Rukmini sedang mengikat tanganku.
Lepaskan Ayu, Ma, dia ndak bersalah. Aldo mencoba memberontak, tapi percuma. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mulutku sudah tertutup dan tanganku sudah diikat. Aldo berteriak, tapi dengan sigap mereka juga menutup mulut Aldo. Kurung saja dia di kamar lantai 3 agar tidak ada orang yang menemukannya, perintah Bu Rima. Kamar lantai 3? Tidak, aku tidak mau ke sana sendiri. Aku takut. Aku mencoba melawan, tapi tidak bisa. Aku menatap mata Aldo, berharap dia akan menolongku. Terlihat Aldo mencoba memberontak, tapi dia dipegangi oleh Bu Rima, Mbok Rukmini, dan Mbah Gito. Kutatap mata Mbok Rukmini, terlihat dia sebenarnya sedih melihatku seperti ini. Keluarga macam apa ini? Kenapa aku harus terjebak di tempat seperti ini? Apakah hari ini aku akan mati? Pak Heri menyeretku menuju lantai 3. Baru saja sampai di sana, aku merasa ada hawa aneh yang menyelimutinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pak Heri terus menyeretku dan sampailah aku di kamar paling ujung di lantai 3. Kamar ini, kamar yang selalu ada dalam mimpiku. Entah kenapa perasaanku tidak enak berada di sini. Seperti ada energi negatif yang berada di sini. Pak Heri membuka pintu kamarnya. Ceklek. Tercium bau busuk seketika. Aku melihat di kamar itu ada 2 ranjang berdekatan dan ada banyak boneka serta foto Non Amel dan Non Risa serta lilin-lilin kecil yang menyala dan sesajen yang sering aku temukan di rumah ini. Sepertinya ini dulunya adalah kamar Non Risa dan Non Amel. Pak Heri membiarkan aku terduduk di lantai, lalu dia meninggalkanku. Aku benar-benar merasa takut berada di kamar ini. Hawanya pun terasa berbeda. Ayah, Ibu, tolong Ayu. Air mata mengalir di pipiku. Bruk. Pak Heri membanting pintu dan menguncinya dari luar. Ingin rasanya aku berteriak, jangan tinggalkan aku. Aku takut berada di sini. Tiba-tiba saja angin berhembus pelan, menandakan ada sesuatu. Seketika bulu kuduku merinding. Keringat dingin mulai bercucuran dari tubuhku. Lututku terasa lemas sekali. Tolong aku. Aku berteriak, tapi percuma, karena mulutku tertutup, sehingga tidak akan ada yang mendengarkanku. Aku mulai merasa ada banyak mata yang mengawasiku saat ini. Terdengar seperti ada seseorang yang menyeret sesuatu. Suaranya dekat sekali denganku, bahkan sangat dekat. Aku melihat ke kiri dan kanan, tidak ada apapun. Aku mulai merasa tubuhku panas dan nafasku sesak. Aku merasa ada sesuatu yang akan memasuki tubuhku. Aku merasa ada banyak kesedihan dan ketakutan yang menerpa selama aku berada di kamar ini. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Air mataku terus menetes. Aku tidak pernah merasa setakut ini. Sepertinya ada seseorang yang berusaha mendobrak pintu kamarku. Mungkinkah itu Aldo? Cepat, bawa kunci pintu ini. Terdengar suara Aldo di luar kamar ini. Beberapa saat kemudian, pintu pun terbuka. Aldo langsung menghampiriku dan membuka penutup mulut dan tanganku. Tiba-tiba saja dia memelukku. Mungkin ini melanggar batasan, tapi sangat terasa sekali bahwa Aldo mengkhawatirkanku. Bawa saya pergi dari kamar ini, Den. Saya takut, pintaku pada Aldo. Aldo memegang tanganku dan membawaku pergi. Aku pergi meninggalkan kamar itu, tapi aku merasa ada yang terus memanggil-manggil namaku. Namun aku tidak berani menoleh ke belakang. Aldo membawaku masuk ke dalam kamarku. Ternyata di dalam ada Mbok Rukmini, Pak Heri, Bu Rima, dan Mbah Gito. Sepertinya tidak ada di dalam rumah. Mungkin mereka melanjutkan ritualnya kembali. Sekarang kamu tidurlah, kata Aldo. Mbok Rukmini membawakanku segelas air minum, lalu meminumkannya padaku. Entah kenapa, Mbok Rukmini begitu baik padaku. Aku bersyukur, ternyata aku masih dikelilingi orang-orang baik. Tapi bagaimana kalau Pak Heri dan Bu Rima marah? Tanyaku cemas.
Kamu tenang saja, biar itu jadi urusan saya, kata Aldo. Saya takut tidur sendiri, Mbok, kataku. Sebaiknya Mbok temanin Ayu dulu tidur di sini. Saya janji saya akan bertanggung jawab agar ibu dan ayah saya tidak marah, kata Aldo. Apakah langkah Aldo benar menolong Ayu? Cari tahu di bagian berikutnya. Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap di Fakta Sejarah.